Bismillahirrahmanirrahim, saya Nur Ain Latifah, mahasiswi BKI 7C. Video kali ini akan membahas materi kewirausahaan dari pertemuan awal hingga akhir. Selamat menyimak. Baik, langsung saja. Yang pertama mengenai materi kompetensi yang harus dimiliki dalam berwirausaha. Adapun pengertian kewirausahaan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan yang berhubungan dengan produk, pemasaran, dan inovasi teknologi. Kompetensi yang harus dimiliki seorang wirausahawan yaitu memiliki berbagai karakteristik sifat, sikap, dan etika yang berkompeten serta mendukung pengembangan dirinya di kepemimpinan atau leadership dalam kewirausahaan ataupun entrepreneurship tersebut. Adapun materi yang kedua mengenai membangun sifat kreativitas dan inovasi dalam berwirausaha. Pengertian kreativitas sendiri adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik yang benar-benar merupakan hal yang baru atau suatu ide baru yang diperoleh dengan cara menghubungkan beberapa hal yang sudah ada dan menjadikan suatu hal yang baru. Adapun pengertian dari inovasi ini adalah pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru atau pembaharuan. Inovasi bisa juga disebut dengan usaha yang dilakukan oleh seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan dan individu yang mengelilinginya. Tujuan dari inovasi tersebut adalah menghasilkan produk yang baru, produk yang menarik baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Kewirausahaan harus mampu menciptakan ide-ide yang baik sehingga mencapai tujuan yang diinginkan dan dapat mengembangkan usahanya. Adapun materi yang ketiga mengenai memahami bisnis plan dalam berwirausaha. Pengertian dari perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Adapun mengenai bisnis adalah serangkaian usaha yang dilakukan individu atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Di sini perencanaan atau planning merupakan salah satu fungsi atau sarana manajemen yang krusial. Karenanya berkaitan dengan tahapan awal untuk menentukan keberhasilan pengelolaan bisnis maupun tujuan lainnya dari suatu organisasi atau sebuah perusahaan. Adapun materi yang keempat mengenai memahami bagaimana bisnis dijalankan. Sebelumnya, pengertian bisnis adalah usaha yang dilakukan individu atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk keuntungan ataupun laba, seperti yang telah dijelaskan tadi. Arti bisnis juga dapat didefinisikan sebagai menyediakan barang atau jasa untuk menerapkan sistem perekonomian. Dalam mencari peluang bisnis, terdapat 6 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, mulai dari kita sendiri. Yang kedua, lihat fenomena dan masalah saat ini. Adapun yang ketiga, pilih bidang usaha yang sesuai, yang menyesuaikan dengan kemampuan kita atau skill yang kita punyai. Adapun yang keempat, temukan nilai lebih dari peluang tersebut, lakukan riset dan lakukan penelitian. Materi selanjutnya mengenai memahami permasalahan dan mencari solusi permasalahan bisnis. Untuk membangun sebuah usaha atau bisnis tidak lepas dari rintangan di dalamnya. Karena terlalu fokus untuk mencapai target dan juga keuntungan, seringkali tidak memikirkan tantangan apa yang akan dialami. Masalah dalam bisnis dapat menyebabkan kehancuran pada bisnis tersebut. Tetapi masalah juga dapat membuat bisnis kita semakin kuat untuk menghadapi tantangan. Jadi semuanya tergantung dengan diri kita saat menyikapi dan menyelesaikan setiap masalah yang terjadi pada bisnis kita. Adapun ada beberapa cara untuk menghadapi masalah bisnis tersebut, yaitu coba tenangkan pikiran kita, lalu cobalah untuk berpikir positif.
Gunakan cara berpikir kreatif untuk menemukan solusi dari masalah tersebut. Yang keempat, mintalah pertolongan Yang Maha Pencipta atau berdoa. Yang kelima, jangan putus asa untuk menghadapi masalah tersebut. Dan yang terakhir, ini adalah bagian penting dari kita untuk belajar dari kesalahan tersebut. Materi yang selanjutnya mengenai kiat-kiat menjadi seorang wirausahawan. Yang pertama, yaitu seorang yang kerja keras. Kerja keras adalah sebuah langkah memaksimalkan segala kemampuan Anda untuk menjalankan usaha Anda. Yang kedua, kerjasama dengan orang lain. Jika kita dihadapkan pada alternatif harus memilih, maka buatlah pertimbangan yang matang. Kumpulkan berbagai informasi, boleh minta pendapat orang lain. Setelah itu ambil keputusan, jangan ragu-ragu, serta kita harus siap bertanggung jawab atas keputusan kita tanpa menyalahkan orang lain. Yang kelima caranya yaitu ambisi untuk maju. Jadi kita harus memiliki ambisi atau prinsip untuk maju, karena membuat seseorang bersemangat untuk terus mengembangkan diri, memperluas pengetahuan, meningkatkan kemampuan, dan memperkaya persaudaraan. Kita harus mempunyai semangat tinggi, mau berjuang untuk maju. Jadi orang-orang yang gigih dalam menghadapi pekerjaan dan tantangan biasanya banyak berhasil dalam kehidupan. Adapun materi yang selanjutnya yaitu mengenai cara memasarkan produk sesuai dengan keadaan pada zaman saat ini. Terbagi menjadi 2 tahap, yaitu ada hard selling dan soft selling. Hard selling ini merupakan teknik pemasaran yang menggunakan pendekatan langsung kepada konsumen dengan bahasa yang gamblang dan terus terang. Dengan pendekatan itu, penjual akan menawarkan barang secara langsung pada konsumen, menjelaskan manfaat produk, dan mendesak konsumen untuk segera membelinya. Sedangkan soft selling adalah pendekatan dalam promosi iklan yang berfokus pada bujukan atau rayuan kita secara halus kepada pembeli dengan bahasa yang cukup santai dan rileks. Teknik soft selling ini bermaksud untuk menciptakan pengalaman penjualan yang berkesan. Jadi untuk para target pelanggan secara emosional dan biasanya dalam jangka panjang. Meskipun soft selling tidak langsung meminta seseorang untuk membeli sesuatu, sepertinya hard selling tetapi soft selling dapat menjadi proses yang penting dalam meningkatkan nilai brand yang kita miliki, yang kita punya. Karena itu, promosi soft selling perlu dilakukan dengan gigih dan memiliki pengakuan mendalam mengenai pengetahuan mendalam mengenai keunggulan produk dan layanan yang ditawarkan. Adapun materi selanjutnya mengenai pemasaran dan penjualan produk di kalangan mahasiswa. Pemasaran adalah suatu proses menyeluruh, terpadu, dan terencana. Jadi yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau institusi dalam melakukan usaha agar mampu mengakomodir permintaan pasar dengan cara menciptakan produk bernilai jual, menentukan harga, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan saling bertukar tawaran yang bernilai bagi konsumen, klien, mitra, dan masyarakat umum. Pemasaran lebih diidentikan dengan proses pengenalan produk atau layanan pada konsumen yang potensial. Jadi adapun manajemen pemasaran yaitu sebagai analisis, perencanaan, penerapan, dan pengendalian program yang dirancang untuk menguntungkan dengan pasar sasaran dan bermaksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi.